Video kali ini kita akan membahas tentang resiko gagal bayar atau telat bayar di aplikasi SPayLater dan juga SPinjam. Nah, ini khusus buat teman-teman yang sudah galbe lebih dari 3 bulan ya. Ketika sudah ada resiko DC dari Shopee itu datang ke rumah. Oke. Sebenarnya kalau ngomong-ngomong soal DC SPayLater dan juga SPinjam, kalian sebenarnya tidak perlu khawatir-khawatir banget karena DC mereka sampai saat ini itu masih nggak begitu banyak dan masih jarang-jarang ya. Bahkan di kota sekelas Jabodetabek pun masih ada tuh beberapa teman saya yang galbe di SPayLater dan SPinjam, lokasinya di Jakarta Timur dan juga di Bekasi sudah 4 bulan dan dengan nilai tagihan 4 juta sampai 5 juta sampai sekarang belum ada DC dari SPayLater dan SPinjam yang nongol ya. Bukan berarti DC-nya nggak ada ya, tapi ya mungkin yang gagal bayar itu lebih banyak dan bisa dibilang sangat-sangat banyak yang galbay. Jadi DC sebanyak apapun nggak ke-handle tuh orang-orang yang galbay-galbay lainnya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau DC bakal datang ke rumah. Oke. Jadi kemarin ada sebuah pertanyaan, Bang, gimana nih DC Shopee ngancem mau ke Pak RT dan RW untuk lapor dan koordinasi untuk penagihan langsung ke rumah dan minta didampingi. Nah, bener nggak kayak gini? Ini semuanya bohong ya, dan ini semuanya hampir tidak mungkin terjadi. Jarang banget DC tersebut langsung ujuk-ujuk datang ke RT RW, koordinasi, minta tolong didampingi menagih, nggak mungkin. Karena sebenarnya hal-hal seperti ini kalian bisa melaporkannya ke OJK ya. Ini cara penagihan yang memang sudah melanggar menurut saya. Kenapa? Karena orang jadi tahu aib kalian, orang jadi tahu pinjaman kalian, dan itu dilarang oleh OJK. Menagih itu ya hanya yang bersangkutan. Bahkan menagih ke keluarga kalian yang tidak didaftarkan sebagai kontak darurat pun itu dilarang keras oleh OJK ya. Jadi kalau ada DC-DC yang mengancam seperti itu, lancam aja balik. Ya udah, silakan, saya akan lapor OJK juga. Karena Anda tidak berhak untuk memberitahu orang lain ketika saya gagal bayar yang memang mereka tidak punya dan tidak tahu menahu soal hal tersebut. Ini kan sama halnya dengan mengganggu privasi dan juga mengganggu orang-orang yang tidak tahu dan tidak berhubungan langsung terkait masalah pinjaman online kalian. So, gak perlu khawatir ya, karena ya itu tadilah, DC memang banyak, DC boleh banyak di Jakarta. Buktinya banyak juga kok yang belum didatengin oleh DC-DC lapangan dari SPayLater dan juga SPinjam. Dan teman-teman juga tidak perlu khawatir ya, karena DC meskipun kalian nanti bakal didatengin DC, SPayLater dan SPinjam ini DC-nya nggak sebegitu barbar seperti DC Kredivo. Mereka cenderung oke-oke aja sih, mereka cenderung fine-fine aja. Kita tanggapin biasa aja, jangan terlihat kita emosi, jangan terlihat kita takut, tanggepin aja biasa, ajak ngobrol aja biasa, jelaskan aja seperti biasa. Saya yakin di luar sana masih banyak kok DC-DC itu yang sopan, yang baik, yang bisa diajak ngomong secara baik-baik ya. Sekali lagi, kalau kalian galbe di Shopee, di SPayLater dan SPinjam, tidak perlu khawatir hal-hal yang gimana-gimana. Lebih menyeramkan dan lebih menakutkan berurusan dengan desk collection ya, atau DC yang WA yang dari kantor itu kata-katanya kadang itu lebih gak enak, lebih nyelekit dibandingkan DC-DC yang memang datang langsung ke rumah kalian. Itu memang orangnya berbeda ya, jadi jangan disamakan. Jadi ketika kalian didatengin oleh DC lapangan dari Shopee, ya kalian jangan bilang, kemarin kan saya sudah bilang Pak, bla bla bla. Nah, karena belum tentu beliau itu yang kalian ajak komunikasi sebelumnya, bisa jadi orang lain. Ya udah, jelaskan aja dari awal kronologinya gimana. Mohon maaf untuk tidak bisa karena memang kondisinya tidak memungkinkan dan saya tidak bisa untuk gali lubang tutup lubang karena ya ini adalah masalah dan tanggung jawab saya. Saya akan usahakan untuk membayar kalau memang ada uangnya. Udah, gitu aja udah cukup. Nggak usah teman-teman mikir aneh-aneh, mikir di penjara kayak mikir DC bikin keributan deh, nggak usah. Itu adalah pikiran-pikiran kalian saja yang akan membuat kalian dan akan membebani diri kalian sendiri. Jadi jangan biarkan pikiran-pikiran seperti itu mengganggu kalian. Karena banyak loh teman-teman ya hal-hal penting yang bisa kalian kerjakan, yang bisa kalian urusin selain masalah DC pinjol dari SPayLater dan juga SPinjam ya. Jadi DC itu mau lapor Pak RT kayak, mau lapor RT RW kayak, mau lapor Pak Camat kayak, Pak Lurah kayak, bodo amat. Karena mereka juga nggak bakal peduli dengan si DC itu bukan urusan dia gitu ya, bukan urusan warganya, toh nggak ada hubungannya ini. Kenapa masalah hutang-hutang sampai bawa RT RW ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau masalah hal itu bakal terjadi atau enggak, dan juga tidak perlu khawatir juga sampai detik ini bahkan hampir tidak pernah dengar kita ya, nggak pernah dengar sama sekali
Shopee membawa nasabah gagal bayar ke jalur hukum. Nggak pernah ada gugatan secara perdata. Paling-paling mentok disomasi. Nah itu udah paling mentok. Jarang banget sampai benar-benar masuk ke pengadilan. Apalagi nominalnya ini kan nominal sekelas pinjol ya. Nggak mungkin sampai ratusan juta lebih teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.